Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derno Jaya, saya dari kelas program B 2003. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan retinoblastoma. Definisinya adalah retinoblastoma adalah tumor retina yang terdiri atas sel neuroblastoma yang tidak berdefisiensi dan merupakan tumor ganas retina pada anak. 40% penderita retinoblastoma merupakan penyakit herediter. Retinoblastoma merupakan tumor yang bersifat autosomal dominan dan merupakan tumor embrional. Adapun etiologi dari retinoblastoma ini, retinoblastoma terjadi karena kehilangan kedua kromosom dari satu sel dominan protektif yang berada dalam utak kromosom 13q14. Bisa karena mutasi atau diturunkan. Mutasi terjadi akibat perubahan pada rangkaian basa DNA. Peristiwa ini dapat timbul karena kesalahan replikasi gerakan dan perbaikan sel. Mutasi dalam sebuah sel benih akan ditransmisikan kepada turunan sel tersebut. Sejumlah faktor termasuk virus, zat kimia, sinar ultraviolet, dan radiasi demikian akan meningkatkan laju mutasi. Mutasi kerap kali mengenai sel somatik dan kemudian diteruskan kepada generasi sel berikut dalam suatu generasi. Menurut Mas Jor A. et al. 2001, Kapita Selecta Dokter. Berikut ada gejala klinis. Yang pertama adalah gejala subjektif. Bisanya sukar ditemukan karena anak tidak mengeluh. Kalian ini dapat dicurigai bila ditemukan adanya leukoria, strabismus, glaukoma, mata sering merah dan penglihatan yang menurun pada anak-anak. Kemudian untuk gejala subjektifnya, tampak suatu massa yang menuju dalam badan. Massa tubuh tampak sebagai lesi yang menonjol berbentuk bulat berwarna merah jambu dapat ditemukan atau banyak pada saat mata dan kedua mata. Sering terdapat neovaskularasi di permukaan tumor. Kemudian masuk patofisiologinya, tumor berasal dari jaringan realita embrional dapat terjadi unilateral 70% dan bilateral 30%. Sebagian besar kasus bilateral bersifat herediter yang diwariskan melalui kromosom. Masa tumor dapat tumbuh ke dalam victrous atau fluorofilik dan tumbuh menembus lapisan retina atau ke ruang subretina atau endofilik. Tumor endofilik timbul dari lapisan inti dalam lapisan saraf dan lapisan regang dalam retina. Tipe exofilik timbul dari lapisan inti luar dan dapat terlihat seperti amlasio retina yang solid. Peluasan retina angkular ke dalam tumor victrous dapat terjadi pada tipe endofilik dan dapat timbul sebaran metastase lewat spatium subretina atau melalui tumor vitreous. Kemudian masuk klasifikasi retinoblastoma, berdasarkan posisinya, tumor mata atau orbita dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1, tumor eksternal, yaitu tumor yang tumbuh di bagian luar mata seperti tumor palpebra, yaitu tumor yang tumbuh pada kelopak mata, misalnya tumor adeksa, tumor menyerang kelopak mata atau bagian kulit yang dapat membuka dan menutup. Kemudian tumor konjungtiva, yaitu tumor yang tumbuh pada lapisan konjungtiva yang melapisi pada bagian depan. Poin A, tumor intraokular, yaitu tumor yang tumbuh di dalam bola mata. Contoh retinoblastoma. Jenis ini adalah tumor ganas retina dan merupakan tumor primer bola mata terbanyak pada mata. Kemudian poin B, tumor retrobulbar, yaitu tumor yang tumbuh di belakang bola mata. Menurut Utama Hendra 2005. Adapun pengobatan untuk retinoblastoma antara lain pengobatan tumor intraokular dan unilateral di mana mata tidak dapat dipertahankan, maka dilakukan enukleasi. Bila tumor sangat kecil dapat dipertimbangkan radioterapi eksternal, krioterapi, fotokoagulasi, dan termoterapi. Kemudian masuk di asuhan keperawatan. Di sini kami cantumkan ada satu kasus, yaitu kasus retinoblastoma pada anak
Anak F perempuan umur 5 tahun dilarikan ke rumah sakit karena mengalami bintik-bintik putih pada mata merah, berair, bengkak, juling, dan penglihatan kabur. Ibu klien mengatakan mata klien sudah merasa merah sejak 10 hari yang lalu dan telah diberi obat tetes mata. Namun tidak terdapat perubahan. Gejala yang dialami klien juga disertai demam, mual, muntah, diare, dan kurang nafsu makan. Bagian masuk pengkajiannya nomor 1, nama anak F, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan tidak ada, alamat Jalan Pendidikan nomor 103 Pemalang, tanggal MMS 19 November 2019, tanggal pengkajian 19 November 2019, nomor register 10315627, tipe Sametik dan nitoblastoma. Keluhan utama penglihatan kabur. Poin keempat, riwayat kesehatan. Dengan poin A, riwayat kesehatan sekarang, kalian mengalami bintik putih pada mata, mata merah, berair, bengkak, juling, dan penglihatan kabur, demam, mual muntah, diare, dan kurang nafsu makan. Poin B, riwayat kesehatan masa lalu, kalian belum pernah mengalami penyakit mata sebelumnya. Masuk di riwayat kesehatan keluarga, nenek buyut kalian juga memiliki penyakit yang sama, yaitu retinoblastoma. Kemudian masuk ke pemeriksaan sistem, bagian aktivitas, kalian tampak lelah, mulai lemah, dan tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Sirkulasi, kalian mengalami takikardia dan membran mukosa pucat. Dan C, eliminasi, kalian mengalami diare dan penurunan frekuensi BAK. Kemudian poin D, integritas ego, kalian tampak tak berdaya, tidak ada harapan menarik diri, ansitas, sering menangis, dan mudah terasa perubahan alam perasaan. Kemudian yang berikutnya, makanan atau cairan. Kalian mengalami penurunan nafsu makan, anoreksia, muntah, dan penurunan berat badan. Kemudian neurosensori, yaitu kalian mengalami kurang atau penurunan koordinasi, pusing, kebas, kesumutan, atau parestesia. Kemudian yang H, nyeri atau ketidaknyamanan. Kalian mengalami nyeri orbital, sakit kepala, kram otot. Kemudian tandanya, kalian nampak selalu berhati-hati, distraksi, gelisah, fokus pada diri sendiri, dan menangis. Kemudian di bagian pernapasan, kalian mengalami dyspnea, batuk, poni. Kemudian pun J, kalian mengalami gangguan penglihatan yang berisiko cedera. Untuk di diagnosa keperawatan, di sini kami menentukan ada 6 diagnosa. Yang pertama ada gangguan sensori persepsi, penglihatan berhubungan dengan kekeruhan lensa mata. Kemudian diagnosa kedua, risiko cedera berhubungan dengan penurunan ketajaman penglihatan. Kemudian risiko ketiga, kecemasan berhubungan perubahan ke status kesehatan. Kemudian diagnosa keempat, gangguan citra tubuh berhubungan dengan proses penyakit. Yang kelima, nyeri berhubungan dengan proses penyakitnya. Keenam, toleransi aktivitas dan gangguan penglihatan. Ini intervensinya bisa dilihat, kami cantumkan beberapa intervensinya. Kemudian masuk implementasinya, bisa dilihat juga ada beberapa implementasi dan hasil yang sudah kami cantumkan dalam PPT-nya. Di bagian evaluasi, yang pertama, pasien mengatakan terdapat peningkatan ketajaman penglihatan. Kemudian yang pasien melihat dengan jelas, jangan merasa masalah teratasi, yang P, hentikan intervensi. Yang kedua, evaluasi yang kedua, pasien telah mengalami penderita cedera, pasien merasa nyaman dan masalah teratasi. Kemudian yang B, hentikan intervensi. Kemudian yang evaluasi nomor 3, pasien mengatakan kecemasannya berkurang. Kemudian yang pasien terlihat rileks dan nyaman, masalah teratasi dan hentikan intervensi. Kemudian untuk evaluasi nomor 4, pasien mengatakan sudah menerima perubahan fisik. Pasien terlihat tersenyum, masalah teratasi dan hentikan intervensi. Kemudian evaluasi kelima, pasien mengatakan nyeri berkurang, pasien terlihat nyaman, masalah teratasi dan hentikan intervensi. Kemudian yang keenam, pasien mengatakan sudah dapat melakukan aktivitas sehari-hari, pasien terlihat melakukan aktivitas secara mandiri, masalah teratasi dan hentikan intervensi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.